Hello guys, balik lagi sama gue Oki di On Budget. Oke guys, hari ini kita kedatangan mobil LCGC keluaran Toyota, yaitu Toyota Agya tahun 2017. Kita mulai dulu dari depannya guys. Kalau menurut gue di tahun 2017 ini sih udah mulai keren guys dibanding seri sebelumnya, karena lekukannya tuh udah tajam-tajam. Terus lampunya juga udah proyektor, terus ada LED-nya biarpun belum day running light. Terus di sini ada nambah, biarpun ini mobil harganya terjangkau tapi nggak kelihatan murahan banget. Di sini ada emblem khas LCGC dan chrome-nya. Terus fog lamp-nya juga ada. Kalau menurut gue sih buat harga segini sih mobil keren banget sih guys. Sekarang kita bahas bagian kaki-kaki dari mobil Agya ini guys. Agya ini tuh dibekalin sama ring 14 dengan ban Bridgestone ukuran 175 65 ring 14. Buat mobil kecil sih masih oke lah, dikasih ring 14 gini. Terus juga desainnya bukan velg kaleng, jadi udah menurut gue manis banget. Bagian depan udah pakai cakram dan di bagian belakang masih pakai tromol. Lanjut kita bahas bagian samping dari Agya ini guys. Spionnya udah menggunakan, ada lampunya biarpun belum retract. Terus sih ada garnisnya chrome, menambah kemewahan sedikit. Terus ada garis jelas dari depan sampai ke belakang. Terus yang ini sih handle pintunya sih nggak kelihatan murahan sih guys. Dia senada dengan warna bodinya. Terus di sini juga ada antena panjang buat dengerin radio guys. Lanjut ke bagian belakang dari Toyota Agya ini. Dimulai dari atas, dia ada spoilernya dilengkapi dengan lampu stop lampnya. Ada wiper, terus di sini ada logo Agya dan Toyotanya. Lampu udah memanjang ke dalam, beda dengan seri sebelumnya. Terus juga dia udah ada aksen mata kucing. Terus di tengahnya tuh ada efek hitam-hitamnya, agak ada garis tegasnya kalau menurut gue. Iya, di sini dilengkapi dengan sensor parking juga. Buat gue sih mobil tahun 2017 dengan harga yang terjangkau sih masih worth it guys. Bentuknya tuh nggak murahan banget menurut gue. Terus yang nggak gue suka sih dari mobil ini, sayangnya untuk buka bagasi tuh nggak ada tombol, atau dari bawah sini nggak bisa. Dia harus dari bagasi, dari sisi pengemudinya untuk ngebuka begini guys. Jadi agak ribet menurut gue. Terus kalau menurut gue sih bagasinya untuk mobil sekecil ini masih oke lah buat bawa koper-koper atau kita pergi-pergian jauh keluar kota yang masih kayak Bandung atau ke puncak, itu masih oke lah buat ini. Terus di sini juga ada tunnel untuk pembatas ruang bagasi dengan ruang pengemudinya. Jadi menurut gue muat banyak sih kalau mau buat pergi-pergian. Lanjut guys ke bagian interior dari Toyota Agya tahun 2017. Kalau menurut gue sih ini khas mobil LCGC banget. Sayangnya dia juga belum ada perubahan di bagian dashboardnya. Tapi yang gue suka sih setirnya enak. Terus dia juga udah ada switch buat untuk ke audionya dengan modenya. Terus untuk setirnya sendiri dia belum tilt dan teleskopik guys. Jadi kurang ergonomis lah buat pengemudi kayak kita. Terus untuk spion sendiri dia belum ada retract-nya yang tadi gue ceritain. Terus masih bahannya tuh masih plastik, yang masih plastik banget ya, khas mobil LCGC. Terus di sini ada power window yang otomatis hanya sisi pengemudinya. Yang agak gue sayangkan tuas giginya guys. Dia tuh masih kurang enak dilihatnya gitu, masih kayak kaku banget bentuknya, kayak mobil jadul banget. Lanjut kita ke audio. Audionya juga udah dilengkapi USB, Bluetooth, dan AUX. Itu udah cukup lah di era zaman sekarang buat dengerin dari HP. Terus untuk AC-nya dia masih tuasnya model kayak kompor. Jadi biasa aja, tapi tidak bisa mindahin ke atas atau ke bawah. Jadi masih hanya nyembur dari sini aja bagian dashboard. Terus dari sun visor-nya dia belum ada cermin. Di sini ada lampu baca, spion biasa. Sini juga belum ada sun visor-nya guys. Menurut gue sayang banget sih. Tapi untuk kenyamanan sih buat gue yang tinggi 160 sih oke. Terus untuk jok sendiri sayangnya dia masih tipe yang pocong nih. Jadi headrestnya belum bisa di adjustable kalau menurut gue gitu guys. Oke guys, ada yang kelupaan nih. Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem pengamanan airbag. Dia ada 2 titik di bagian
supir, dan di bagian pengemudi ada di dashboard depan guys. Jadi untuk keamanan masih oke. Lanjut ke bagian belakang dari mobil Agya ini. Legroomnya sih kalau menurut gua oke, lega. Tapi sayangnya belakangnya tuh nggak bisa di-adjust, jadi agak tinggi kayak naik angkot kalau menurut gue bilang. Tapi sih so far masih enak lah, masih nyaman lah. Di sini juga masih plastik, nggak ada soft touch-nya. Kalau untuk jok sih ini dari pengemudinya sih, dari yang punya udah dilapis sama kulit. Lanjut, terus tidak ada lampu baca di belakang, headroomnya juga masih oke lah menurut gua. Kalau buat pergian jauh sih lumayan capek, tapi masih wajar sih kalau menurut gue. Terakhir kita bahas bagian mesin dari Toyota Agya ini guys. Agya ini dibekali mesin 1200 cc, 4 silinder. Dia itu memiliki horsepower 88 dan torsi di 108 Nm. Menurut gue untuk mobil ukuran segini sih udah cukup. Dan dia ini tuh lebih bertenaga dibanding seri sebelumnya guys. Udah gitu mesinnya juga simple, nggak ribet. Yang pasti sih khas Toyota banget sih menurut gue mesinnya. Oke guys, jadi ini review singkat gue mengenai Toyota Agya tipe G tahun 2017. Mobil ini dipasarin harga 80 juta sampai 90 juta tergantung kondisi. Jadi gimana guys menurut kalian? Worth it nggak? Atau on budget nggak nih yang mobil menurut kalian? Komen di bawah ya, jangan lupa ya. Oke guys, see you the next episode of On Budget.